Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Dead Zone. Film ini rilis tahun 1983, bercerita tentang seorang guru yang mengalami kejadian aneh setelah dirinya kecelakaan dan koma. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. And the raven, never flitting, still is sitting on the pallid bough, and his eyes have all the seeming of a demon's that is... Di awal kisah, seorang guru bernama Johnny sedang mengajar. Johnny meminta murid untuk membaca sebuah buku berjudul The Legend of Sleepy Hollow di rumah. Buku itu sangat menarik untuk mengisi waktu luang dan pasti disukai anak-anak. Perempuan ini adalah Sarah, salah satu guru sekolah ini sekaligus kekasih Johnny. Mereka sudah lama menjalin hubungan dan diketahui bahwa mereka akan segera menikah sob. Setelah kelas selesai, mereka datang ke sebuah taman hiburan naik roller coaster. Namun di tengah-tengah wahana tiba-tiba kepala Johnny pusing. Sarah bertanya, apa yang terjadi padamu? Johnny mengatakan tidak tahu. Dia tidak pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Saat Johnny mengantar Sarah pulang, Sarah mengatakan dirinya sangat mencintai Johnny. Dan Johnny juga berjanji tidak lama lagi mereka akan menikah. Malam itu Sarah meminta Johnny untuk tidak pulang dan menginap di rumahnya. Namun Johnny tidak bisa karena ada pekerjaan yang harus Johnny lakukan. Sarah sempat meminta Johnny untuk kedua kalinya dan merayu bahwa Sarah tidak bisa menahan keinginannya tidur bersama Johnny. Namun tetap saja Johnny menolak dengan halus dan mengatakan setelah menikah kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Lalu Sarah memintanya untuk berhati-hati di jalan dan sampai jumpa besok. Kebetulan malam itu hujan deras sob, dan pandangan Johnny tidak begitu jelas melihat jalanan. Di sisi jalan yang berbeda, seorang pria mengendarai truk tangki terlihat mengantuk. Dan inilah yang terjadi sob. Beberapa waktu kemudian Sarah mendatangi rumah sakit dan mendapati Johnny koma dengan kondisi yang memprihatinkan. Sarah berkata, jangan tinggalkan aku. Johnny, don't leave me. Johnny, we're gonna get married. Leave me. Lalu scene maju beberapa waktu. Di sebuah klinik pribadi, Johnny sadar dari komanya. Seorang dokter bernama Sam mendatangi Johnny dan memberitahu bahwa saat ini Johnny berada di klinik pribadi miliknya dan sudah menjadi tamu di tempat ini. Sam bertanya, bagaimana keadaanmu? Johnny bertanya, kenapa tidak ada perban sama sekali di tubuhnya? Sam tidak mau menjawab dan mengatakan bahwa orang tua Johnny ada di depan. Lalu orang tua Johnny yang bernama Herb dan Vera mendatangi Johnny. Vera mengatakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Di momen ini, Sam mencoba melarang Vera untuk mengatakan apa yang terjadi. Namun Johnny meminta ibunya untuk berterus terang. Akhirnya Vera memberitahu bahwa Johnny sudah koma selama 5 tahun. Dan sadarnya Johnny adalah sebuah keajaiban. Johnny terkejut mendengarnya, lalu Johnny bertanya tentang Sarah. Vera mengatakan untuk melupakan Sarah. Karena Sarah sudah meninggalkan Johnny dan dia saat ini sudah menikah dan memiliki seorang suami. Perasaan Johnny benar-benar campur aduk setelah mengetahui kebenaran yang terjadi pada dirinya. Beberapa waktu kemudian, seorang suster datang ke kamar Johnny untuk membersihkan ruangan. Dia melihat Johnny tidur dan berkeringat sangat banyak. Saat dia mendekati Johnny dan membersihkan keringat, Johnny bangun dan memegang tangan suster tersebut. Lalu tiba-tiba Johnny melihat seorang anak terjebak dalam rumah yang terbakar. Johnny berteriak Amy. Suster mengatakan bahwa Amy adalah anaknya. Johnny tidak tahu apa yang terjadi, namun saat ini Amy dalam bahaya. Dia terjebak dalam rumah dan rumahnya kebakaran.
Johnny mengatakan masih ada waktu untuk menolongnya. Suster ini tidak paham apa yang Johnny katakan sob. Namun karena dia sangat takut, suster itu buru-buru pulang ke rumah. Dan benar saja rumahnya hampir habis terbakar. Beruntungnya Amy berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Saya memberitahu pekerjaan pertama yang harus Johnny lakukan adalah mengembalikan kinerja tubuh. Karena ikatan tubuh Johnny memendek sedikit demi sedikit selama koma. Saya mengatakan bahwa terapi yang akan Johnny lakukan akan sangat terasa menyakitkan. Namun Sam berjanji akan membuat Johnny kembali bisa berjalan seperti sedia kala. Saat Johnny berjabat tangan dengan Sam, sebuah ingatan masa lalu muncul, di mana dulu terjadi peperangan dan seorang perempuan harus berpisah dengan anaknya. The boy is safe. Are you all right? What about the boy? Sam bertanya apa yang terjadi padamu. Kenapa Johnny berteriak anak itu selamat? Johnny mengatakan bahwa anak yang berpisah dengan orang tuanya dalam perang itu adalah Sam. Dan saat ini ibu Sam masih hidup. Dia selamat dari peperangan tersebut. Sam mengatakan bagaimana kamu tahu akan hal itu? Dan itu tidak mungkin. Ibu Sam sudah meninggal. Namun Johnny menegaskan bahwa ibunya masih hidup. Johnny tahu di mana dia sekarang. Lalu Johnny bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Karena penasaran, Sam menelpon seseorang dan benar saja dia mendengar suara ibunya yang masih hidup. Apa yang dikatakan Johnny benar adanya. Sam benar-benar tidak percaya dengan semua ini. Bagaimana Johnny bisa tahu dan bagaimana dia melakukannya. Beberapa waktu kemudian Sam menemui Johnny dan mengatakan dirinya mencari informasi tentang ibunya dan menemukan nomor telepon miliknya. Sam mencoba menelponnya dan benar itu adalah suara ibunya. Namun Sam tidak mengatakan apapun dan menutup telepon karena Sam tidak siap dengan semua ini. Dia sudah berpisah dengan ibunya dari kecil. Johnny berlatih berjalan ditemani instrukturnya. Lalu tiba-tiba Sarah datang menemui Johnny. Sarah memberitahu bahwa saat ini dirinya sudah menikah dan memiliki seorang anak. Di momen ini Sarah mengatakan dirinya terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Sarah mengatakan seharusnya malam itu Sarah tidak membiarkan Johnny pulang dan menginap di rumahnya, maka semua ini tidak akan terjadi. Johnny mengatakan semuanya sudah terjadi dan itu adalah pilihannya sendiri. Sarah memberitahu bahwa saat ini semua orang membicarakan Johnny karena Johnny memiliki indera keenam. Suster yang beberapa waktu lalu ditolong Johnny memberikan kesaksiannya di media massa dan hal itu membuat Johnny menjadi trending topik di masyarakat. Namun media massa tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka akan terus mengganggu Johnny ke depannya. Sarah meminta Johnny untuk berhati-hati. Everybody's talking about you. You're the talk of the town. Bashed in, and I'm still. Power of second sight. I keep thinking about a Ichabod Crane. Nobody troubled their head about it. That's what I want. Saat Sarah akan pergi, dia menangis di dalam mobil sob. Perasaannya terhadap Johnny tidak akan pernah bisa hilang. Dia merasa menyesal menikah dan meninggalkan Johnny. Karena dulu Sarah sempat putus asa melihat Johnny koma dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang cukup lama. Namun biar bagaimanapun semua sudah terjadi dan Sarah tidak bisa kembali mengulang waktu. Beberapa waktu kemudian Johnny curhat ke Dr. Sam. Pers sudah sangat mengganggunya semenjak Johnny sadar. Dan hal ini tidak bisa dibiarkan. Johnny akan menemui mereka dan membuktikan bahwa apa yang Johnny katakan bukan bualan. Johnny menggelar pers yang didatangi para wartawan. Salah satu wartawan mengejek dan mengatakan bahwa Johnny hanya membual. Lalu dia menantang Johnny jika memang Johnny bisa melihat masa depan siapa yang akan menang dalam pemilu yang akan dilaksanakan beberapa waktu dekat ini. Johnny mengatakan tidak tahu karena bukan seperti itu cara kerjanya. Johnny menjelaskan dirinya melihat ingatan saat menyentuh seseorang. Karena wartawan ini tidak percaya, dia dengan pede maju ke depan dan meminta Johnny menyentuh tangannya. Saat Johnny menyentuh tangan wartawan ini, Johnny tahu penyebab adik wartawan ini bunuh diri. Johnny mencoba menjelaskan semua yang dia lihat. Namun wartawan itu panik. Johnny tahu tentang hal itu dan mengatakan bahwa Johnny gila. Vera melihat tayangan berita ini dan mengalami kejang sob. Dr. Danvers. Dr. Danvers. She knows you're coming. Doctor, thanks for...
Beberapa waktu kemudian, Johnny datang ke rumah sakit menjenguk ibunya. Dokter mengatakan bahwa Vera terkena serangan jantung. Vera mengatakan bahwa Johnny adalah anak yang baik. Vera berkata, jangan biarkan para wartawan dan orang-orang yang membencimu terus mengganggu. Lalu Vera meninggal dunia di depan mata Johnny. Scene maju beberapa waktu, seorang sheriff bernama Bannerman dan anak buahnya bernama Dot mendatangi rumah Johnny. Dot mengatakan kita hanya membuang waktu datang ke tempat ini. Namun Bannerman tetap harus mencoba meminta bantuan pada Johnny. Bannerman mendatangi rumah itu dan ingin bertemu dengan Johnny. Bannerman mengatakan dirinya adalah sheriff bagian Castle Rock. Kedatangannya ke sini karena Bannerman tahu rumor tentang Johnny. Saat ini polisi sedang mengejar pembunuh berantai yang sudah membunuh banyak gadis muda, namun sampai detik ini polisi tidak menemukan petunjuk untuk menangkap pelaku. Dan Bannerman ingin Johnny membantunya. Bannerman yakin Johnny bisa membantunya dengan kekuatan yang diberikan Tuhan ke Johnny. Namun Johnny mengatakan ini bukanlah kekuatan melainkan sebuah kutukan. Johnny kehilangan cintanya. Hanya dalam waktu sekejap dia melewatkan 5 tahun hidupnya. Pekerjaan dan semuanya hilang begitu saja. Johnny mengatakan dirinya tidak bisa membantu. Bannerman tidak bisa memaksa, namun dia masih yakin bahwa Johnny adalah pria yang baik. Bannerman mengatakan jika Johnny berubah pikiran, Johnny tahu di mana harus mencarinya. Dot mengatakan datang ke sini hanya membuang waktu. Karena Dot tidak percaya pria itu bisa melihat masa lalu ataupun masa depan. Setelah Bannerman pergi, ayahnya mengatakan bahwa pembunuh berantai itu terjadi selama Johnny koma. Dan pelakunya sangat kejam, merudah paksa gadis-gadis muda dan membunuhnya. Tak lama setelah itu Johnny melihat sebuah mobil mendatangi rumahnya dan itu adalah Sarah. Dia datang ke sini merayakan Natal bersama anaknya. Visitor. I didn't know you were coming. I wasn't sure myself. If I'd known you were coming, You look wonderful. I still got the limp. Is that who I think it is? Say hi. It's cold. Sleep. Setelah Sarah menidurkan anaknya, Sarah mendekati Johnny. Dia mengatakan bahwa selama ini perasaannya tidak pernah berubah ke Johnny. Begitu pula dengan Johnny. Mereka berdua sama-sama saling mencintai namun tak bisa lagi bersama. Setelah beberapa waktu mereka menikmati waktu di rumah, Sarah pamit pulang. Johnny bertanya, apakah aku bisa bertemu denganmu lagi? Johnny melihat siaran TV di mana diberitakan pembunuhan berantai terjadi lagi. Dan Sheriff Bannerman mengatakan pelaku akan melakukan pembunuhan lagi untuk beberapa waktu ke depan. Dia memperingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Melihat berita ini, Johnny tidak bisa tinggal diam sob. Dia mengatakan ke ayahnya akan membantu Sheriff. Sheriff Bannerman membawa Johnny ke TKP kejadian terakhir. Terowongan ini adalah jalan pintas menuju sekolahan. Sheriff sudah melarang para siswa melewati tempat ini, namun mereka tidak pernah mendengarkannya. Karena tempat ini jalan tercepat menuju sekolahan. Johnny bertanya apakah ada sesuatu yang bisa Johnny pegang milik korban. Sheriff memberitahu bahwa satu-satunya barang milik korban adalah bungkus rokok. I might have felt something, but it's okay. Saat Johnny memegangnya, dia tidak mendapatkan pandangan apapun sob. Johnny meminta maaf mengatakan bahwa dirinya tidak melihat apapun. Bannerman mengatakan tidak masalah. Yang penting Johnny sudah mau mencoba. Lalu tiba-tiba Bannerman mendapat laporan dari polisi setempat ditemukan jasad baru seorang perempuan. Saat mereka datang ke TKP baru, para wartawan mengejek polisi, di mana polisi tidak bisa menyelesaikan masalah ini dan malah minta bantuan pada seorang cenayang. Setelah melihat korban, Dot mengatakan bahwa gadis ini adalah Alma dan dia bekerja di coffee shop. Bannerman meminta Dot mengusir para wartawan dan jangan biarkan mereka mendekat. Lalu Johnny mendekati korban dan menyentuh tangannya. Seketika Johnny melihat ingatan perempuan ini beberapa waktu sebelum dibunuh. Saat itu Alma sedang akan berangkat kerja. Namun seorang pria memanggilnya dari tempat ini dan terlihat Alma mengenal pria tersebut. She knows him. Why should I waste a smile? You want to see something? It's a goddamn... Come up here to the gazebo. She knows him. Not scared. You like that word, Elmer? Jesus, is this your idea?
Ternyata pelaku pembunuhan berantai selama ini adalah polisi itu sendiri, yaitu Dot. Johnny menjelaskan semuanya ke Sheriff Bannerman, dan Bannerman sedikit tidak percaya pelakunya adalah anak buahnya sendiri. Namun saat Bannerman mencari Dot, salah satu anak buahnya mengatakan Dot sudah pergi. Mendapati hal ini, Bannerman menyadari memang benar ada yang tidak beres dengan Dot. Lalu mereka berdua mendatangi rumah Dot. Ibunya mengatakan Dot tidak ada di rumah, namun Johnny melihat Dot ada di kamar. Akhirnya Bannerman menerobos masuk ke rumah itu. Ibu Dot menghadang Johnny dan mengatakan bahwa Johnny adalah iblis. Saat Johnny bersentuhan dengan perempuan itu, ternyata selama ini perempuan itu tahu bahwa anaknya adalah pembunuh berantai. Namun dia sengaja menutupinya untuk melindungi anaknya. Karena merasa penyamaran Dot sudah terbongkar, akhirnya Dot memutuskan untuk bunuh diri sob. Frank? Saat akan pergi, tiba-tiba Ibu Dot mengambil pistol dan menembak Johnny. Beruntungnya Johnny tidak meninggal, lalu Bannerman menembak perempuan itu hingga tewas di tempat. Scene maju beberapa waktu kemudian, Sam mendatangi sebuah rumah di kota dan itu adalah rumah baru Johnny. Johnny menghindar dari media dan pindah ke sini agar tidak ada orang yang mengenalinya. Johnny bertanya bagaimana Sam menemukannya. Sam mengatakan dari ayah Johnny. Sam bertanya bagaimana luka tembak Johnny. Johnny mengatakan sudah membaik. Lalu Johnny merasakan sakit di kepalanya. Johnny mengatakan sakit kepala ini kambuh 3 hingga 4 kali sehari. Sam akan memberikan obat untuk Johnny, namun Johnny menolaknya sob. Johnny menyadari bahwa semakin hari penyakitnya tidak semakin membaik, namun semakin memburuk. Sam berterus terang mengatakan dirinya sudah meneliti tentang apa yang Johnny alami. Johnny harus mendapat perawatan khusus dan tidak boleh ada gangguan. Karena ternyata semakin Johnny menggunakan kekuatannya, tubuhnya perlahan semakin lemah dan itu sangat berbahaya bagi kehidupannya. Lalu Johnny menunjukkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan surat ke Sam. Johnny mengatakan surat-surat ini datang ke alamat rumah ayahnya. Dikirim oleh orang-orang dari berbagai wilayah yang meminta bantuan Johnny, dari mencari anak hilang hingga hewan peliharaan. Johnny tidak pernah membuka semua surat itu karena Johnny tetaplah manusia biasa dan tidak akan bisa menolong mereka semua. Johnny memutuskan untuk tetap berada di rumah karena jika Johnny keluar rumah maka orang akan tahu dan akan terus mendatanginya. Johnny mengajar secara private kepada anak-anak di sekitar yang ingin belajar. Dari situlah dia mendapatkan uang. Dan hari itu seorang pria kaya bernama Roger mendatangi Johnny ingin berbicara empat mata. Roger mengatakan bahwa anaknya tidak mau belajar bahkan tidak mau pergi ke sekolah. Roger meminta Johnny berbicara padanya dan cari tahu apa penyebabnya. Karena tidak baik bagi anaknya terus berada di dalam rumah dan Roger meminta Johnny untuk menjadi guru private anaknya. Awalnya Johnny menolaknya sob karena Johnny tidak mau keluar rumah. Jika mau anaknya lah yang datang ke tempat ini. Namun Roger mengatakan anaknya tidak mau keluar kamar, itulah masalahnya. Akhirnya Johnny mau datang ke rumah Roger untuk bertemu dengan anaknya. Beberapa waktu kemudian Johnny dijemput oleh anak buah Roger datang ke rumah Roger. Dan kebetulan Roger sedang ada tamu yaitu calon senator bernama Greg dan anak buahnya bernama Sonny. Greg datang ke sini meminta dukungan dari Roger untuk pemilu yang akan diadakan sebentar lagi. Keep it, then go back and get some more. But when you get into that voting booth, damn well, please. Well, 29% clear cut. See you, gentlemen. I like this. Is Greg Shelton, of course. There you go, Brian. Sonny Edelman, right here. Gotta let me think about him. Good thing going, and it's going strong, and I need your expertise. God, what a glorious day. Well, let's go see Chris. Lalu Roger membawa Johnny ke kamar anaknya yang bernama Chris. Hanya butuh beberapa waktu Roger melihat Chris bisa sangat dekat dan mau keluar rumah bersama Johnny. Roger berterima kasih ke Johnny karena bisa membuat anaknya keluar dari kamar. Roger mengatakan Chris sangat menyukaimu dan Roger mau Johnny menjadi guru private-nya. Lalu Roger menyalakan TV dan melihat siaran kampanye Greg. Roger mengatakan bahwa Greg adalah pria yang berbahaya. Johnny bertanya, bukankah tadi kalian berdua sangat akrab? Roger mengatakan dia bahkan tidak mengenal Greg. Itu hanya basa-basi menyambutnya. Namun kenyataannya Roger tidak suka dengan cara pandang Greg. Baginya Greg adalah orang yang berbahaya jika memiliki kekuasaan.
Di sebuah kantor redaksi, Greg dan Sonny mengancam pemilik kantor karena diketahui besok pagi mereka akan meluncurkan berita yang berisi perlawanan terhadap Greg. Greg tidak suka dengan berita tersebut. Dia mengancam jika sampai berita itu diterbitkan di koran, maka Greg akan membunuh semua keluarganya. He's gonna stop me. Now, I felt when one of my girl that's gonna hit the streets seemed to like me, Brennan, because I don't like you either. Like you, Brenner, I'm not at liberty. Well, it doesn't make any difference. Tutorial is going to hit this. What the hell are you talking about? I'm talking about you and me staying out of showing what we got to publish, son. That's your best shot. I got lots of loyal people. That young lady in the phone. Mrs. Brenner? You son of a bitch, you said. Let's give Mr. Brent and his position in the community. What if I don't make it? Otherwise, I'll have my friend Sonny. Good idea. See, Sonny, I told you he was a reasonable man. Sejak saat itu, Chris datang ke rumah Johnny untuk belajar. Lalu seorang pria mengetuk pintu rumah Johnny. Pria itu mengatakan dirinya adalah tim ses dari Greg. Dia memberitahu bahwa besok akan ada kampanye di depan rumah Johnny. Lalu pria ini meminta istrinya membawakan brosur untuk Johnny. Dan ternyata istri dari pria ini adalah Sarah. Ini kali pertama Johnny bertemu Sarah lagi setelah Natal beberapa waktu yang lalu. Sarah terkejut ternyata saat ini Johnny tinggal di tempat ini. Setelah Sarah pergi, Johnny menangis. Chris bertanya siapa mereka dan kenapa kamu menangis. Johnny tidak bisa menjelaskan. Namun hatinya benar-benar sedih melihat perempuan yang sangat dicintainya hidup bersama orang lain. Secara tidak sengaja Johnny menyentuh Chris dan mendapat penglihatan yang mengerikan sob. Anak-anak dengan kostum hoki tenggelam di danau es. What's the matter? Nothing. I'm going with you. Johnny datang ke rumah Roger dan ingin bicara dengan Roger. Roger mengatakan bahwa hari ini dia sudah menyiapkan latihan hoki untuk Chris dan Chris harus bersiap-siap. Johnny berterus terang meminta Roger membatalkan rencana itu karena semua anak itu akan mati. Namun Roger tidak percaya. Rencana ini sudah dibuat seminggu yang lalu dan ini kali pertama Chris keluar rumah bermain bersama teman-temannya lagi. Roger tidak akan membatalkannya. Johnny marah dan bersikeras mengatakan bahwa esnya akan pecah dan semua anak yang bermain hoki di atasnya akan tenggelam di danau es. Jika Roger tidak membatalkan rencana itu, maka sama saja Roger membunuh anaknya sendiri. Lalu Roger meminta Johnny untuk pergi. Roger akan membatalkan rencananya. Johnny meminta Chris berjabat tangan padanya. Johnny tidak lagi melihat bahaya akan terjadi pada Chris. Setelah itu, Johnny pergi. Beberapa waktu setelahnya Roger mendatangi kamar Chris dan mengajaknya pergi. Tadi Roger hanya berpura-pura membatalkan rencana itu agar Johnny pergi. Namun di sini Chris lebih memilih untuk tetap di rumah dan percaya dengan apa yang Johnny katakan. Setelah beberapa waktu saat Johnny kembali dari belanja, dia mengambil sebuah koran dan mendapati berita kecelakaan yang menimpa anak-anak yang bermain hoki di atas danau es. Johnny segera menelpon rumah Roger untuk memastikan keselamatan Chris. Dan terlihat Roger merenung atas apa yang telah terjadi. Dia juga sudah membaca koran, andai saja waktu itu Roger memaksa Chris untuk pergi bermain hoki, maka bisa dipastikan Chris sudah meninggal dunia. Chris mengangkat telepon, Johnny mendengar suara Chris merasa lega karena Chris benar selamat. Setelah beberapa waktu, kampanye digelar tepat di depan rumah Johnny dan suaranya sangat berisik. Lalu tidak sengaja Johnny melihat Sarah ada di sana. Johnny ingin sekali menemuinya, lalu Johnny turun dan berpura-pura ikut memeriahkan kampanye tersebut. Dia melihat Sarah sangat sibuk dan Johnny tidak mau merusak aktivitasnya. Lalu Greg datang dan disambut antusias dari masyarakat. Saat Johnny berjabat tangan dengan Greg, dia mendapat penglihatan di masa depan Greg akan menjadi presiden yang selalu mengambil keputusan secara radikal. Jenderal dan para penasehat selalu memberikan pendapatnya untuk menyelesaikan permasalahan melalui cara diplomatik. Namun Greg lebih suka menyelesaikan masalah dengan peperangan. Oh, and fulfill my... Now you put your gun green or I'll hack it. Do it! May God forgive me. Congratulations, General. The sequence, Mr. My destiny. Thank you, Sonny. This is not necessary, Mr. We have a diplomatic solution. Mr. Secretary, the missiles are flying.
Johnny memanggil Sam dan bertanya jika Sam bisa kembali ke masa lalu dan bertemu Hitler sebelum Hitler jadi penguasa, lalu Sam memiliki kemampuan melihat masa depan apa yang akan Sam lakukan. Apakah Sam akan membunuh Hitler sebelum dia jadi penguasa? Sam mengatakan bahwa apa yang dimiliki Johnny semakin jelas. Dari insiden tenggelamnya anak-anak yang bermain hoki, Johnny tidak hanya bisa melihat masa lalu, namun Johnny bisa melihat masa depan bahkan merubahnya. Dan itu disebut dead zone. Lalu Johnny bertanya lagi bagaimana pendapat Sam tentang pertanyaan Johnny yang pertama. Sam mengatakan dirinya adalah seorang ahli medis dan tujuannya menyelamatkan banyak nyawa. Andai saja Sam bisa melakukan hal itu, Sam akan membunuh Hitler sebelum Hitler menjadi penguasa untuk mencegah banyak kematian jiwa di masa mendatang. Johnny berkata Sam tidak akan keluar hidup-hidup setelah membunuh Hitler. Sam mengatakan tidak peduli dengan hal itu. Sam akan tetap membunuhnya untuk menyelamatkan banyak nyawa walaupun tidak ada orang yang tahu tujuan Sam melakukan hal itu. Beberapa waktu kemudian Johnny menyiapkan sebuah senapan. Dia bertekad untuk membunuh Greg demi menyelamatkan masa depan negaranya. Johnny juga menulis sebuah surat untuk Sarah. Surat itu berisi seperti ini sob. Mungkin surat ini adalah surat paling sulit untuk dibuat. Johnny tidak bisa bersembunyi terus-menerus. Dan itulah yang selama ini Johnny lakukan, berlari dan bersembunyi. Johnny sadar apa yang akan Johnny lakukan adalah sebuah perbuatan yang salah. Selama ini Johnny mengira kekuatan yang ada pada dirinya adalah sebuah kutukan. Tapi kali ini Johnny mengatakan ini semua adalah mukjizat. Dan sesampainya surat ini pada Sarah, semua ini akan berakhir. Kamu tidak akan pernah tahu dan tidak akan ada orang lain yang tahu. Tapi Johnny tahu apa yang akan Johnny lakukan. Dan Johnny yakin yang dilakukannya adalah sesuatu yang benar. Dan di akhir surat Johnny mengatakan dirinya selalu mencintai Sarah sampai kapanpun. Johnny datang ke sebuah gedung di mana gedung ini akan digunakan untuk kampanye Greg esok hari. Johnny menerobos masuk ke dalam gedung tersebut. Keesokan harinya Johnny terbangun, ternyata semalam Johnny tidur di sini untuk menunggu kampanye dimulai. Greg datang ke tempat itu, begitu juga Sarah bersama anaknya. Johnny membulatkan tekad menembak Greg walaupun dia tahu dia tidak akan selamat keluar dari tempat ini. You made this camp the most important camp, and I've come here personally. Johnny! Don't! No! Tembakan Johnny meleset sob, dan Greg yang ketakutan menjadikan anak Sarah sebagai tameng. Wartawan di tempat itu mengambil semua foto keributan di dalam ruangan, yang akhirnya Sonny berhasil menembak Johnny. Greg marah dan mendekati Johnny. Dia bertanya siapa yang menyuruhmu. Di akhir hidup Johnny, dia memegang tangan Greg dan melihat masa depan, di mana dalam sebuah majalah berjudul Tidak Ada Masa Depan untuk Greg. Dan sampul majalah itu Greg menjadikan seorang bayi sebagai tameng. Karena hal itu Greg gagal menjadi senator dan dia tidak akan pernah bisa menjadi presiden. Karena depresi, Greg memutuskan untuk bunuh diri. Greg bertanya ke Sonny di mana wartawan yang mengambil foto. Sonny mengatakan dia sudah pergi. Di akhir cerita Sarah mendekati Johnny dan bertanya kenapa kamu melakukan semua ini. Johnny mengatakan semua sudah berakhir. Tidak perlu ada yang tahu tentang apa yang Johnny lakukan. Yang harus Sarah tahu, Johnny sangat mencintai Sarah sampai kapanpun. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa. Bye.